Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kembali lagi kita bertemu di channel Mas Imam Nawawi, berusaha untuk terus menjernihkan pikiran agar bisa berkarya setulus hati. Sahabat kalian, berita terbaru berbicara tentang Kades di Brebes, 3 tahun tilep dana desa hampir 1 miliar rupiah. Dan untuk apa itu sahabat kalian? Untuk judi online. Luar biasa rusaknya. Kepala Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes, bernama Muhammad Suhendri ditahan oleh Kejaksaan. Suhendri diketahui melakukan korupsi dana desa hampir 1 miliar rupiah. Dilansir Detik Jateng, Jumat 28 Juni 2024, Suhendri ditetapkan tersangka atas dugaan korupsi dana desa dari tahun 2019 hingga 2022. Selama kurun waktu tersebut, dana desa yang telah digelapkan pelaku mencapai Rp977.572.401. Sahabat sekalian, apa yang bisa kita lihat dari kasus ini? Pertama, jelas bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi, dan itu bisa kita lihat ya dengan istilah tilep, istilah informal yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa telah terjadi penggelapan atau penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Dan kita juga lihat di situ kerugian ya, jumlah kerugian negara mencapai 1 miliar. Itu berarti skala korupsi yang dilakukan sangat besar dan sangat merugikan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa yang dipimpinnya. Hal itu juga menunjukkan bahwa telah ada penggunaan dana yang secara langsung merupakan ya penyimpangan moral dan etika dari oknum Kades tersebut. Tentu saja itu akan berdampak sangat buruk terhadap masyarakat desa. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan lainnya tidak dapat direalisasikan. Kenapa? Ya sudah disalahgunakan. Sahabat kalian, tentu saja kasus seperti ini penting untuk menjadi pelajaran kita bahwa terkadang orang korupsi kalau selama ini teorinya adalah banyak digunakan untuk memenuhi ya gaya hidup mewah, ini malah dipakai untuk menjadi orang yang aktif sebagai penjudi online. Kemarin ada orang korupsi untuk beli ikan hias, kali ini untuk judi online. Ini alarm bagi kita semua bahwa persoalan bangsa adalah persoalan akhlak. Itulah kenapa hal yang paling penting kita lakukan saat ini adalah menyaring, memilih pemimpin yang akhlaknya bagus. Sebab kompeten tapi tidak berakhlak, ya bisa terjadi seperti yang banyak diberitakan media belakangan ini. Dan di berita itu disebutkan bahwa uang hasil korupsi itu memang untuk judi online berupa slot dan juga untuk judi Singapura serta trading. Selain untuk judi online, uang dana desa juga digunakan tersangka untuk trading. Nah, inilah dampak dari materialisme, hedonisme yang membuat seseorang berpikir bahwa jabatan adalah sarana untuk meraih kekayaan. Kalau caranya benar, tidak masalah. Tetapi kalau caranya tidak wajar, keluar dari kebenaran, menyimpang dari ajaran moral dan etika, ini yang menjadi persoalan. Sehingga bagaimana kita berharap masyarakat desa akan bahagia? Bagaimana infrastruktur di desa akan tumbuh? Dan bagaimana urbanisasi dapat dicegah kalau pemimpin desa justru menjadi orang yang sangat gemar melakukan judi online? Oleh karena itu menarik juga ya, dua komentar yang ada di detik.com itu, bahwa ini ada nama Paimo, pantas teriak-teriak sering demo, nggak taunya demit gitu ya. Kemudian ada Freeman, pantas minta perpanjang masa jabatan. Dan ini adalah sebuah komentar dari masyarakat yang memang melek terhadap pemberitaan. Kita pernah sama-sama tahu bagaimana kepala desa melakukan sebuah demonstrasi, minta perpanjangan masa jabatan, dan
Kalau ternyata masa jabatan diperpanjang dan hasilnya seperti ini, ya banyak yang melakukan korupsi untuk judi online, tentu saja kita tidak bisa melakukan atau mencapai satu kemajuan. Karena sebenarnya sahabat kalian, kemajuan masyarakat itu bukan ditentukan oleh masa jabatan yang panjang, tetapi akhlak pemimpin itu sendiri, karakter pemimpin itu sendiri. Kalau kita hubungkan dengan sejarah Islam, Umar bin Abdul Aziz itu memimpin hanya 2 tahun, tetapi kesejahteraan rakyat bisa dibangun. Sedangkan hari ini banyak pemimpin itu sampai 2 periode, ya maunya juga ada yang 3 periode. Tetapi kalau akhlaknya tidak dibangun, maka masyarakat juga tidak bisa menjadi lebih baik, apalagi infrastruktur dan seterusnya. Oleh karena itu, masyarakat belakangan tampaknya mulai bosan dengan narasi-narasi bombastis yang tidak disertai oleh keteladanan pemimpin itu sendiri. Tentu saja ini berita buruk, tetapi kita harus tahu bahwa ada banyak berita baik yang mungkin tidak diberitakan oleh media itu sendiri. Akan tetapi, banyaknya berita buruk di media memberikan kita sebuah panggilan hati bahwa ayo kita benahi negeri ini. Sarana media sosial seperti YouTube ini adalah bagian terpenting bagi kita untuk sama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan, karena bagaimanapun pemimpin adalah penentu jalan masa depan masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.